Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari di pagi yang indah ini, saya ajak saudara datang kepada Tuhan dengan rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya oleh anugerah-Mu kami peroleh keselamatan. Kami mau renungkan karya-Mu itu Tuhan melalui perenungan firman sebentar untuk meneguhkan iman percaya kami dan memotivasi kami membagikannya bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan firman pada pagi hari ini kita masuk ke Roma pasal 3. Ayat 21 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Bapak Ibu, oleh LAI perikop ini diberi judul Manusia Dibenarkan Karena Iman. Pertanyaan bagi setiap kita, mengapa setiap orang harus mengalami pembenaran karena iman? Dan apa dampak daripada pembenaran itu bagi hidup kita? Berdasarkan Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 yang kita baca tadi, maka dua pertanyaan ini akan terjawab. Yang pertama, mengapa manusia memerlukan pembenaran karena iman? Ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah yang melatar belakangi mengapa setiap manusia membutuhkan pembenaran karena iman. Rasul Paulus menunjukkan dengan terang benderang bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak berdosa. Itulah sebabnya semua orang pastilah akan dihukum karena dosa-dosanya. Rasul Paulus terus mendorong supaya setiap orang sadar bahwa ia adalah orang berdosa, dikuasai dosa, dan tidak bisa melepaskan diri dari dosa.
serta tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dari akibat dosa-dosa itu. Berdasarkan fakta ini, maka Rasul Paulus dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus menunjukkan bahwa manusia memerlukan pembenaran karena iman. Setiap orang bisa diselamatkan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Maka jawaban yang kedua yaitu ayat 24 sampai 26. Di sana ada dua kata kunci yang kuat. Dua kata kunci ini terkait dengan karya keselamatan Tuhan. Yang pertama yaitu di ayat 24 ada kata kasih Allah. Dan yang kedua di ayat 25-26 ada keadilan Allah. Rasul Paulus menegaskan bahwa oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam konteks pembenaran karena iman, kasih Allah merupakan pondasi utama bagi setiap orang berdosa. Pada sisi lain, yang juga harus diperhatikan dengan serius adalah Allah adalah Allah yang adil. Allah yang Maha Kasih itu juga adalah Allah yang adil. Allah yang tidak bisa melanggar ketetapannya sendiri atau mengingkari sifat-sifatnya. Allah adalah kasih sehingga Ia mengampuni setiap dosa orang dan menerima kita apa adanya. Namun sifat keadilannya menuntut untuk bertindak adil terhadap setiap orang yang berdosa dengan menghukumnya. Dalam frame keadilan Allah, maka semua manusia yang berdosa layak dihukum. Itulah sebabnya Rasul Paulus tegaskan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Bagaimana kasih dan keadilan Allah berjalan dengan bersamaan? Kasihnya mengampuni, keadilannya menyatakan hukuman. Oleh sebab itulah Yesus hadir. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya lah Dia mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa kita. Keadilan Allah dinyatakan. Bersama dengan keadilan Allah dinyatakan, Allah menyatakan kebesaran kasih-Nya dengan mengaruniakan keselamatan. Inkarnasi Yesus menjadi bukti kasih Allah kepada kita. Sekaligus kematiannya menjadi bukti keadilan Allah yang menghukum dosa-dosa kita. Yesus Kristus memenuhi tuntutan hukuman keadilan Allah secara sempurna, serta mewujudkan kasih Allah yang total. Nah, ini semua kita terima dengan iman percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, artinya yang beriman kepada Kristus, tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Pagi hari ini, secara mendasar kembali kita diingatkan akan iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sudahkah kita mengandalkan Dia untuk keselamatan kita dan juga untuk kehidupan kita sehari-hari dengan menyembah Dia, melayani Dia seumur hidup kita? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, diberkati oleh kebenaran firman yang meneguhkan iman percaya kepada Tuhan. Sungguh keselamatan yang Kau beri adalah anugerah bagi setiap kami. Karena tak seorang pun dari kami mampu mengusahakan keselamatan kami. Kami menerima karena anugerah dari-Mu Tuhan. Karena kami beriman kepada-Mu. Karena kasih karunia-Mu telah Engkau curahkan
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami menghayati iman kami, dengan kami hidup dalam ketaatan-Mu, menyembah-Mu seumur hidup kami, dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Sampai nanti Engkau datang kedua kali, menjemput gereja-Mu, dan kami ada. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang baik kami juga berdoa untuk persiapan ibadah hari Minggu yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami mengingat kembali karya agung Tuhan, sengsara bagi kami, mati di kayu salib, menyatakan karya penebusan-Mu, sehingga kami tidak dihukum dalam penghukuman kekal. Kami diampuni dosa-dosa kami, bahkan peroleh hidup kekal, anugerah hidup kekal, keselamatan yang daripada-Mu. Kami mau persiapkan diri untuk ibadah ini. Beri kesehatan seluruh umat Tuhan, sehingga bisa bersama-sama datang beribadah di rumah Tuhan. Persiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan memimpin perjamuan ini. Kuduskan dan urapi, sehingga pelayanan kami berkenan dan memuliakan Tuhan. Dalam pengurapan-Mu, mempersiapkan firman-Mu, menangkap isi hati-Mu, mencurahkannya kepada umat Tuhan. Urapi juga para tim worshiper, worship leader, singer, tim musik, juga multimedia, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, mengurapi persiapan mereka. Hadirat Tuhan nyata. Engkau melawat umat-Mu dalam firman dan roh. Yang sakit boleh kesembuhan. Ada kekuatan baru, ada tuntunan dan hikmat, sehingga hari demi sehari siap umat Tuhan melaluinya sebagai pemenang-pemenang untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Beri cuaca yang baik, beri keadaan yang baik, supaya umat Tuhan dapat berkumpul. Dan Kau hadir melawat umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, sampai ketemu besok hari Minggu dalam ibadah kita. Shalom. Tetap semangat.